Xiao Chen. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Kalian semua boleh bangkit. Kita akan pulang. Siapa? The film was translated and narrated by M Media. Pinggiran desa Yinlong. Pada tokoh penting ini, tinggalkan kesan yang baik. Hari ini kita harus terlebih dahulu meratakan lahan kosong di belakang kita ini. Ratakan. Baik. Kalian tidak boleh menyentuh tanah ini. Xiao Yu. Makam ayahku ada di belakang sini. Bajingan, Hentikan dia, hentikan dia. Tolong hentikan dia. aku akan memukulmu sampai mati. Kiao Kuihua. Bagaimana anak gilamu bisa keluar dari tambang batu bara? Kabur. Bagaimana aku tahu? Kau keluar sini. Bajingan kecil. Dari mana dia lari keluar? Hentikan dia cepat, hentikan dia. Pukuli dia sampai mati. Beri dia pelajaran. Ajari dia beban yang memalukan ini. Beri dia pelajaran. Pukuli dia sampai mati. Seret orang gila ini pergi. Upacara akan dilanjutkan sesuai rencana. Jangan sentuh makam ayahku. Tangkap dia, tangkap dia. Tangkap dia, tangkap dia. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Akan kulihat apa yang akan kulakukan padamu. Beraninya kau memukulku. Baginda Kaisar. Semua urusan perjamuan gerbang naga Pinggui tangan kanan Xiao Chen. sudah diatur. Setelah perjamuan gerbang naga, negara akan mengubah desa Yinlong menjadi area wisata berperingkat 5A dengan total investasi 50 miliar. Baik, saya mengerti. Kaisar, Komite Desa Yinlong mendengar Anda datang. Akan mengadakan perjamuan penyambutan malam ini di hotel terbesar. Benar, Long Tian Wali Kota Longcheng sudah dalam perjalanan. Long Tian ikut juga. Sempurna. Sudah lama aku tidak melihatnya. Jika ada yang ingin dikatakan, bicaralah. Bolehkah saya bertanya Kaisar, mengapa Anda memilih desa kecil terpencil seperti desa Yinlong untuk mengembangkan pariwisata? Tempat ini adalah tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Kalian harus menungguku kembali. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang terburu-buru keluar. Mari kita turun dan lihat. Apa? Ada apa? 5 tahun lalu. Ini dia, lihat. Ibu, aku ingin sekolah, aku tidak mau bekerja di ladang. Enyahlah. Jika kedua nilaimu setengah sebagus Jian Mingku, kamu tidak perlu turun ke tambang. Ibu, jika bukan karena pria ini memaksa kami ke ladang sepagi ini setiap hari, nilai-nilai kami tidak akan seburuk ini. Tutup mulutmu. Jangan bicara tentang ayahmu seperti itu. Dasar bocah, beraninya kamu membantah. Tidakkah kamu berpikir baik-baik? Setelah ayahmu yang berumur pendek meninggal, siapa yang menyelamatkan kalian bertiga? Mengapa kamu tidak cepat berlutut minta maaf kepada ayahmu? Berlutut. Dia bukan ayah kami. Kami tidak akan berlutut. Ayo pergi. Dasar bocah. Dasar bocah-bocah, aku akan menangkap kalian. Aku akan memukuli kalian sampai mati. Kakak Yu, Wang Yinping Putri Wang Deva. Kakak Chen, cepat bangun. Yinping, terima kasih. Karena telah membantu kami bersembunyi di sini. Kakak Yu, Kakak Chen. Aku baru saja mendengar Ren Yu Cai berkata, jika dia menemukanmu, dia akan menjualmu ke tambang batu bara. Kalian berdua cepat lari. Apa? Baiklah, aku punya uang di sini. Ambillah. Pergilah sejauh mungkin. Cepat pergi. Ketika kami berdua bersaudara kembali,
Kami pasti akan membalas budimu dengan baik. Pergi. Cepat kejar mereka. Kejar-kejar cepat. The film was translated Ambillah. and Ambil uang narrated ini. by M. Media. Dan jangan pernah kembali. Pergi-pergi. Kakak. Aku di sini, kejar aku. Xiao Chen, cepat pergi. Cepat. Kakak. King Kui, segera bawa kakak ke CUJD. Ya, Kakak. Kaisar, kalau begitu Anda. Aku sendiri yang akan pergi ke desa untuk melihatnya. Rumah leluhur keluarga Xiao. Ibu, apa yang dia lakukan? Lepaskan aku. Wang Yinping, kembali ke rumahmu. Aku tidak peduli apa yang bajingan Xiao Yu itu janjikan padamu. Singkatnya, uang dari penjualan tanah keluarga selamaku. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini adalah rumah leluhur keluarga Xiao. Tanpa izin kakak Yu, kau tak bisa memberikannya pada keluarga Ren. Ibu, dia akan alihkan rumah leluhur Xiao kepada pria liar itu, Ren Yucai. Keluar. Hentikan. Xiao Yu, kamu masih berani keluar? Apakah kamu tidak takut kepala desa dan bos yang akan menangkapmu lagi? Kakak Yu, kau kembali. Yinping. Serahkan sisanya padaku. Ibu. Jika aku tidak kembali, kau akan begitu saja ambil rumah leluhur Xiao dan memberikannya kepada orang lain. Xiao Yu, dasar orang gila. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Aku ibumu. Rumah ini dan sebidang tanah ini ditinggalkan ayahmu yang meninggal muda. Untukku, akan kuberikan pada siapapun. Tak tahu dari mana pakaian ini. Pakaian mewah ini. Jangan pikir karena dapat uang dari tanah, kamu bisa menjadi orang terhormat. Aku beritahu kamu tidak mungkin. Kau masih berani mengatakan bahwa kau adalah ibu kami. Ketika kami masih kecil, kamu demi Ren Jianming, kakakku dan aku bahkan belum dewasa. Namun kami dipaksa bekerja di ladang. Dan Ren Yucai itu, dia bahkan ingin menjual kami bersaudara ke tambang batu bara ilegal itu. Tahukah kau selama bertahun-tahun ini apa yang telah aku alami? Xiao Yu, kamu punya nyali beruang dan makan tutul. Beraninya kamu memukul ayahmu. Pertama, dia bukan ayahku. Kedua, dialah yang menyerang duluan. Anak ini Xiao Yu, bagaimana dia menjadi seperti orang yang berbeda? Nak rumah ini. Ibumu sudah menandatangani atas nama Jianming. Yang seharusnya keluar dari rumah ini adalah kamu. Ketika Jianming dan kepala desa tiba nanti, kamu tamat. Kau benar-benar diam-diam memberikan satu-satunya rumah peninggalan ayahku kepada orang luar. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Lihat Jianming kita. Dia sekarang adalah wakil kepala desa-desa Yinlong. Selanjutnya, orang penting yang beli tanah itu juga akan diterima secara pribadi olehnya. Kamu ini apa? Kamu cuma penambang batu bara. Orang gila. Nah, aku tidak takut memberitahumu. Jianming kita sudah membantuku mendapatkan 2 bidang tanah ini dinilai. Nilainya 5 juta. Namun, aku tidak berencana memberimu sepeser pun. Kembalilah ke tambangmu dan tunggu mati. Siapa sangka Ren Jianming ini benar-benar berhasil menjadi wakil kepala desa. Dan dia bahkan menilai 2 bidang tanah ini seharga 5 juta. Maaf, tapi rencana besarmu The film was tidak akan berhasil. translated Uang and ini narrated by M. jangan bermimpi Media. mendapatkan sepeser pun. Kiao Kuihua. Anak bodohmu bertingkah gila lagi. Kau ni orang gila tahu gali arang batu ji. Dan bahkan bisa memengaruhi proyek akuisisi tanah desa Yinlong. Kontrak renovasi desa Yinlong ini ada di tanganku. Katakan padaku, apakah perkataanku berarti atau tidak? Kiao Kuihua. Anak bodohmu sudah tidak bisa diselamatkan. Kali ini kegilaannya cukup terorganisir. Dia bahkan membawa kontrak. Kakak Yu, bisakah aku melihat kontrakmu ini? Syarat-syarat dalam kontrak ini sangat jelas. Ini tidak terlihat palsu. Kakak Yu, dari mana kau mendapatkan kontrak ini? Yinping. Kontrak ini disusun olehku.
Apa yang kamu tahu? Itu kontrak palsu. Lihat. Bahkan tidak ada stempel resmi di sini. Itu palsu. Kontrak palsu. Xiao Yu dasar gila. Kamu tidak hanya gila. Kamu bahkan berani memasukkan kontrak. Nanti aku akan membawa kontrak ini ke komit desa untuk dicap dan ditandatangani. Nah, kamu masih berpura-pura. Kamu bawa kontrak palsu ini ke komit desa dan seseorang akan membantumu mencapnya. Kakak Yu, kau harus segera pergi. Jika penduduk desa tahu kau memasukkan kontrak, mereka pasti akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Apa yang terjadi? Xiao Yu, Ren Jianming putra Ren Yurcai. kau orang gila, beraninya kau menunjukkan wajahmu lagi. Jangan khawatir. Kepala desa akan segera tiba di sini. Terakhir kali, ketika kau membuat keributan di konferensi pers, dia masih belum tenang. Jianming, kamu datang tepat pada waktunya. Xiao Yu bertingkah gila lagi. Dia mendapatkan pakaian ini entah dari mana, dan bahkan memasukkan kontrak. Dia benar-benar mengatakan tanah keluarga kita tak akan jadi bagian dari penjualan tanah desa ini. Xiao Yu, apakah kegilaanmu semakin parah? Kau bahkan bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Bukankah terakhir kali kau mencoba menggunakan kekerasan dan gagal menyebabkan kehancuran? Sekarang kau membuat ulah lagi. Jika kau punya nyali bawa kontrak palsu ini ke komit desa, mari lihat apakah kepala desa menandatanganinya atau memukulmu sampai mati. Tepat sekali. Jika kau punya nyali, pergi sana. Hanya orang gila sepertimu. Dan kau berani mengatakan tanah itu tidak akan dijual. Biar ku beritahu, 2 bidang tanah ini digabungkan bisa dijual seharga 10 juta. Kita menghasilkan uang. Maksudmu tanah keluarga kita bisa bernilai 10 juta? Tentu saja. Benar-benar anakku, tidak seperti si malang yang berumur pendek itu. Dan anak haram yang ditinggalkannya. Ren Jianming, dari mana keluargamu mendapatkan 2 bidang tanah? Kau dengan licik merebut tanah keluarga Xiao kami, dan sekarang itu dianggap milikmu. Terlebih lagi kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Apakah kau tak takut pemeriksaan tim investigasi? Aku tidak mengenalmu, kau orang gila. Apalagi yang perlu dikatakan? Jianming, cepat tanda tangani akta tanah ini. Setelah ditandatangani, tanah keluarga Xiao ini akan jadi milikmu. Apa yang kamu lakukan? Tanah keluarga Xiao kami tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Sialan kau. Nak, cepat bangun. Kau benar-benar gila. Kau benar-benar berani memukul. Xiao Yu, kau tamat. Aku akan mengurungmu di rumah sakit jiwa, agar kau tidak bisa keluar seumur hidupmu. Kepala desa, mesin ini sepertinya mengalami kerusakan. Apel, orang gila itu menendang dan merusak ekskavator. Bagaimana mungkin? Kakak Yu, kau baik-baik saja? Jangan terlalu sombong dulu. Semuanya serang. Benar. Siapapun yang menangkap orang gila ini untukku, aku akan memberinya 20.000 yuan. 20.000 yuan. Aku akan melakukannya. Kepala desa, kakak Yu dia hanya sedang kambuh. Jadi dia hanya bicara omong kosong. Dia tidak bermaksud begitu. Tolong maafkan dia kali ini. Melepaskannya. Baiklah. Hanya satu syarat. Menikahlah denganku. Malam ini, pulanglah bersamaku. Kurang ajar. Sebagai kepala desa Hinlong, kau berani menganiaya warga desa secara terbuka. Aku rasa posisimu sebagai kepala desa akan segera berakhir. Xiao Yu, jangan memancing masalah. Hancurkan. Kepala desa tidak. Minggir. Xiao Yu mencari mati. Serang dia. Long Tian, Berhenti. Semuanya berhenti. Hentikan mereka. Lindungi Tuan Xiao. Ya. Wali Kota Long, kenapa kamu di sini? Xiao Fugui, lihatlah perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Wali Kota Long Anda, kenapa Anda memukul saya? Saya hanya membantu desa mengakuisisi tanah. Jianming, siapa orang penting ini? Orang ini, wali kota yang baru dipindahkan ke Longchen tahun lalu. Aku dengar, dia kembali dari garis depan dengan jasa militer dan dipindahkan kembali. Lalu mengapa wali kota memukul kepala desa? Benar, siapa yang tahu? Xiao Fugui, kamu punya banyak nyali. Kenapa kamu tidak menyuruh orang-orang ini segera pergi? Apa kalian semua tuli? Pergi sekarang. Ya.
Tuan Xiao, Long Tian minta maaf tak segera keluar menyambut Anda. Mohon jangan tersinggung. Mai, bagaimana wali kota bisa perlakukan orang bodoh ini? Dengan hormat The film seperti was itu. translated Tepat sekali. and narrated by Tutup M mulutmu. Media. Apa kamu tahu siapa Tuan Xiao? Bukankah dia hanya orang bodoh? Benar, orang bodoh. Tuan Xiao ini adalah Kaisar Naga Azure yang menjaga perbatasan. Dia adalah orang penting dari Yanjing. Proyek akuisisi dan renovasi untuk desa Yinlong ini diprakarsai olehnya. Seperti katak dalam tempurung melihat langit, benar-benar tidak tahu apa-apa. Ya. Wali Kota Long, apa kamu salah? Dia anakku. Dia sudah di desa ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia orang penting dari Yanjing? Wali kota Long anak ini sudah menumpang di rumahku sejak dia kecil. Dia belum pernah meninggalkan desa Yinlong selangkah pun. Kamu berhentilah bercanda baik. Jangan bicara es dengan serangga musim panas. Bagaimana burung pipit tahu ambisi angsa? Long Tian, tidak perlu bicara lebih banyak kepada mereka. Usir mereka. Ya, wali kota. Jangan biarkan anak malang ini menipu Anda. Dia benar-benar hanya seorang penipu. Keluar, Bupati Akta Tanah kami. Itu masih di tangannya. Anda telah menyinggung Tuan Xiao, dan Anda masih ingin menjual tanam demi uang. Sudah kubilang sebelumnya, keluarga Renmu. Jangan bermimpi mendapatkan sepeser pun. Kau tidak bisa melakukan ini. Tanah kami bisa dijual seharga 5 juta. Bagaimana bisa tidak ada uang sama sekali? Bawa mereka pergi. Ya. Dasar beban. Metode apapun yang kau gunakan untuk menipu Bupati Long, aku akan membongkarmu cepat atau lambat. Bupati Long kau benar-benar telah ditipu olehnya. Ayah berhentilah bicara. Kepala desa ayo pergi. Gubernur Longchem adalah teman sekelasku. Kamu bawa surat ini dan temui dia dengan bukti terkait Xiao Yu. Dia akan membantu kita. Jianming, ketika kamu sudah menangani masalah ini, aku akan meminta pihak Pak Tuasheng memberimu 1 juta lagi. Ya. Kepala desa aku pasti akan menanganinya dengan baik. Aku pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kamu pikirkan caranya. Harus bagaimana? Bagaimana aku tahu harus apa? Nah, kau kembali. Jianming, kamu baik-baik saja. Ibu, apa yang salah denganku? Wali kota Lon baru saja ditipu oleh Xiao Yu. Mereka menyelidiki dengan seksama dan kemudian membebaskanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang di luar mengatakan bahwa Xiao Yu adalah orang penting. Ibu, orang lain mungkin tertipu. Tapi apakah ibu juga akan tertipu? Katakan saja apa maksudmu. Ibu dan ayah, kalian membesarkan Xiao Yu. Apakah dia manusia atau hantu? Naga atau cacing? Tidakkah kalian berdua tahu dengan jelas? Itu benar. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yu tidak pernah meninggalkan desa Yinlong. Otak orang-orang itu memang kacau. Mempercayai perkataan orang gila itu. Baiklah, kalian berdua, jangan khawatir. Aku sudah membicarakan semuanya dengan kepala desa. Besok aku akan pergi ke Longchem untuk meminta bantuan Gubernur Longchem. Begitu gubernur tiba dan mengungkap identitas orang gila Xiao Yu itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, selama aku menyelamatkan Boshan, mereka juga akan memberiku 1 juta. 1 juta? 1 juta lagi. Menambahkannya ke 10 juta kita yang asli. Keluarga kita akan memiliki total 11 juta. Ya ampun, kita kaya. Kau bahkan tidak melihat anak siapa dia. Apa kau pikir dia adalah Xiao Cheng yang berumur pendek itu? Dan si gila Xiao Yu itu? Pergi dari sini. Ini anakku. Jianming. Halo King Kue. Ada apa? Kaisar, Ichiro Kamiyama, Dewa Perang Negara Kua, telah berulang kali memimpin armada untuk menyerbu wilayah pesisir Longcheng. Di Longcheng tak ada yang bisa menandinginya. Lin Lang, Gubernur Angkatan Laut Longcheng, mendengar bahwa Anda berada di dekat Longcheng dan ingin minta bantuan Anda. Menarik. Hanya orang dari negara Kua berani menyebut dirinya Dewa Perang. Tenang saja. Jika negara Kua berani menyerbu perairan negara Siaku, aku pasti akan bertindak. Masuk.
Gubernur. Ren Jianming, wakil kepala desa Yinlong, minta audiensi. Desa Yinlong. Mereka adalah orang-orang Pak Tua Xiao. Biarkan dia masuk. Ya. Salam Gubernur. Aku adalah wakil kepala desa Yinlong, Ren Jianming. Pertama kali bertemu. Mari kita berterus terang satu sama lain. Pak Tua Xiao yang mengirimmu bukan? Apa yang kamu butuhkan bantuannya? Kepala desa kami di desa ini telah menderita ketidakadilan yang luar biasa. Seorang orang gila benar-benar berani menyamar sebagai The film was orang dari Yanjing translated itu, and Kaisar Naga narrated Azure. by M Media. Apel. Seseorang benar-benar berani bersikap tidak hormat seperti itu. Tepat sekali. Kepala desa Xiao berkata bahwa jika Anda membaca surat ini, Anda akan mengerti segalanya. Kalian semua terlalu tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani orang gila belaka. Orang-orang di desa itu semuanya bertingkah seolah mereka sudah gila, bersikeras mempercayainya. Bahkan wali kota Long telah ditipu oleh orang gila itu. Si Long Tian itu mengandalkan fakta bahwa dia berasal dari garis depan, sombong, dan meremehkan semua orang. Saya sudah lama menoleransinya. Kali ini, dengan dia membuat kesalahan mendasar seperti itu, saya bertekad untuk memecatnya dari jabatannya. Kalau begitu semuanya akan bergantung pada Anda, Gubernur. Bawa surat resmi ini kembali bersama Anda. Saya yakin Bos Shan akan segera dibebaskan. Adapun orang gila itu, saya pribadi akan memimpin orang untuk menanganinya. Terima kasih banyak, Gubernur. Ada apa sekarang? Gubernur. Ada Tuan Xiao di luar. Yang bilang Anda atur pertemuan dengannya. Tuan Xiao. Tidak mungkin orang gila Xiao Yu itu. Kebetulan sekali, dia tidak mungkin ingin datang ke sini dan menipu Anda, Gubernur, bukan? Karena itu masalahnya. Mengapa tidak membiarkannya masuk? Baiklah. Jika itu benar-benar orang gila Xiao Yu itu, maka saya akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Xiao Yu, benar-benar Anda benar-benar berani datang ke sini. Apel, menipu wali kota lalu menipu Gubernur. Kau adalah Lin Lang, Gubernur Angkatan Laut Long Cheng. Anda punya keberanian yang luar biasa. Beraninya Anda panggil Gubernur pakai nama lengkap. Apa yang harus kutakutkan? Dan dia yang mengundangku ke sini. Menarik. Jika bukan karena fakta bahwa saya sudah tahu Anda adalah orang gila dari desa Yinlong, saya khawatir saya juga akan tertipu oleh Anda. Orang gila dari desa Yinlong. Lin Lang, aku menyarankanmu untuk menjaga ucapanmu. Siapa sebenarnya yang menghubungi King Kue dan memintaku datang membantu? Anda, bagaimana Anda tahu? Mungkinkah Anda orang itu? Bagaimana menurutmu? Tuan Gubernur, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia mengandalkan omong kosong ini dan kemampuannya untuk mengose, untuk menipu semua orang. Tapi masalah itu, hanya Tuan King Kue yang tahu tentang itu. Tuan Gubernur, pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar tokoh penting, apakah dia akan datang sendirian? Lagi pula, sejak saya masih muda, saya sudah tinggal bersamanya. Saya bahkan tahu jumlah lubang di celananya. Itu benar. Jika dia benar-benar orang terhormat itu, maka Tuan King Kue pasti akan berada di sisinya. Saya hampir tertipu olehmu, orang gila. Ketakutan. Panggil seseorang ke sini. Tangkap bajingan yang menyamar jadi kaisar. Tangkap dia untukku. Ya. Xiao Yu, kali ini Anda pasti mati. Saya akan kembali sekarang dan memberitahu semua orang kabar baik ini. Tuan Gubernur, saya permisi dulu. Kembali dan beritahu Xiao Fugui bahwa bantuan yang saya berutang padanya sudah saya bayar. Ya. Adapun Anda, kalian semua lemparkan dia ke penjara Longcheng. Juga. Lin Lang, cincin naga Azure ini, apa kau mengenalinya? Ini adalah cincin naga Azure, milik Kaisar Naga Azure. Ini tidak mungkin. Saya sudah melihat catatan desa Yinlong.
Mereka jelas nyatakan Anda tak pernah. Dewa perang untuk negara Sia. Bertarung melawan 10.000. Satu orang menjaga celah. Membuatnya tak tertembus bagi 10.000. Mempertahankan fondasi 100 tahun negara Sia. Dan membangun jasa abadi. Maka cincin naga The film Azure was dianugerahkan. translated and Dan diberikan narrated by gelar M Media. Kaisar Naga Azure. Lin Lang. Apakah ada kemungkinan bahwa catatan itu salah? Catatannya salah. Jika catatannya benar-benar salah, lalu siapa yang berada di desa selama ini? Bagaimana menurutmu? Kaisar, ini semua salah paham. Saya benar-benar tertipu oleh Ren Jianming barusan. Kesalahpahaman. Kau gubernur angkatan laut Long Chen. Benar-benar akan tertipu oleh hanya seorang wakil kepala desa. Kaisar, mohon ampuni saya kali ini. Jika saya tahu lebih awal bahwa Ren Jianming akan berurusan dengan Anda. Bahkan jika saya punya 10.000 nyali, saya tidak akan berani tidak menghormati Anda. Jadi, jika itu orang biasa, kau akan tetap melakukan ini bukan? Ini kau, Gubernur Long Chen. Apakah ini caramu melakukan sesuatu? Kaisar, Anda salah paham. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Lin Lang Gubernur Long Chen menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menyalahgunakan wewenangnya, dan merugikan penduduk setempat. Hari ini, saya dengan cincin naga Azure sebagai saksi saya, menjalankan wewenang Kaisar Penjaga Negara. Berlaku segera. Lin Lang diberhentikan sebagai Gubernur Long Chen. Dan diasingkan sejauh 10.000 li. Kaisar, Anda harus memikirkannya dengan cermat. Angkatan Laut Longchamp. Mereka semua adalah orang-orang saya. Seluruh jaringan koneksi di Longchamp. Itu semua milik saya. Jika Anda memecat saya khawatir setelah itu, di Longchamp ini, Anda akan kesulitan untuk bergerak maju. Kami bersumpah akan mengikuti gubernur sampai mati. Kaisar, saya tahu status Anda mulia, dan kehebatan bela diri Anda luar biasa. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokan. Di wilayah Longchamp, jika saya membantu Anda, saya jamin, Kaisar usaha Anda hasil 2 kali lipat setengah usaha. Lin Lang, saya awalnya bermaksud mengampuni nyawamu. Kaisar, apa maksud Anda dengan ini? Mantan Gubernur Long Chen Lin Lang membentuk faksi untuk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan negara Sia. Kejahatanmu layak dihukum mati. Zhang Youyan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau berhenti di situ. Di luar sini, semuanya adalah anak buahku. Kau tidak bisa menyakitiku. Bos Xiao, lalu bagaimana menurutmu? Bagaimana saya bisa masuk? Penjaga, cepat panggil seseorang ke sini. Sekumpulan orang tidak berguna. Seseorang menyelinap masuk dan kalian tak tahu. Panggil lebih banyak anak buah. Xiao Yu, kau tidak akan memukul wanita kan? Kau bisa pergi. Xiao Yu, kau pasti mati. Anak buahku akan tiba sebentar lagi. Jangan bilang kau masih berpikir seperti terakhir kali. Kau masih bisa kabur. Bos Xiao, kalau begitu katakan padaku. Terakhir kali, apa yang terjadi? Xiao Yu, jangan memancing nasib. Anak buahku akan tiba sebentar lagi. Saya bertanya padamu, bagaimana keadaannya terakhir kali? Bicara. Aku bilang, itu salahku. Namun, aku juga dipaksa oleh Xiao Fugui. Bukankah kau sekarang baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakakku sekarang di rumah sakit. Dia sudah terbaring di sana selama 2 hari. Tidak ada tanda-tanda dia akan bangun sama sekali. Kau menyebut ini baik-baik saja. Kau, apa maksudmu dengan ini, saudaramu? Kau bukan Xiao Yu. Tebak. Tidak, itu tidak benar. Kau bukan Xiao Yu. Aku tahu sekarang. Kau tidak pernah menjadi Xiao Yu. Kau adalah Xiao Chen. Kau adalah hantu berumur pendek dari keluarga Xiaomu itu. Xiao Chen. Lihatlah saya sekarang. Apa aku terlihat mati? Xiao Chen. Kau tidak. Kau pasti berumur panjang. 100 tahun. Kau pasti berpikir sekarang. Untuk mengulur waktu sampai orang-orangmu tibakan. Kau tidak perlu menunggu lagi. Orang-orangmu sudah kuhabisi semua. Kau sendiri. Kau tidak bisa menyingkirkanku. Dan puluhan penjaga keamanan ditambangkan.
Tolong lepaskan aku. Aku janji. Aku akan membiarkanmu pergi. Dan aku bahkan akan memberimu sejumlah uang. Carl. Tidak bisakah kita membicarakan ini baik-baik? Kupikir kau punya kemampuan hebat. Mendengar tentang uang, bukankah kalian semua sama saja? Bos Syam, The film was Apa kau pikir? translated and Aku kekurangan uang. narrated by M Media. aku membawa 50 miliar untuk berinvestasi di desa Hinlong. Apa kau masih berpikir aku membohongimu? 50 miliar. Xiao Jin. Kau benar-benar tokoh penting itu. Tidak mungkin, tapi berita yang kuterima adalah bahwa tokoh penting itu adalah dewa peran yang menjaga perbatasan negara Xia. Beritamu tidak salah, kau tahu. Jadi, apa kau pikir bawahanmu di luar sana masih ada? Sudah banyak waktu berlalu. Jika mereka datang untuk menyelamatkanmu, mereka seharusnya sudah tiba sekarang kan? Mungkinkah? Semua yang dia katakan itu benar. Mereka di sini. Mereka di sini. Siapa kau? Salam Kaisar. Salam Kaisar. Ini. Apa yang terjadi? Kau adalah Kaisar. Kau adalah Kaisar. Kau tidak mungkin Kaisar. Aku tahu sekarang. Aku mengerti. Xiao Jin. Bukankah kau cuma cari aktor dari suatu tempat? Bodoh dan dungu. Aku terlalu malas untuk menjelaskan padamu. King Kui, bawa dia pergi. Ya, Xiao Jin. Tidak. Kaisar. Kau adalah Kaisar. Kau murah hati. Kau orang besar, jangan pikirkan kesalahan orang kecil. Tolong ampuni aku. Baiklah, tolong ampuni aku ya. Pergi dari pandanganku. Zhang Youyen. Aku memberitahumu. Jika adikku celaka di rumah sakit, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan buatmu bayar dengan nyawa. Bawa dia pergi. ya, Tolong ampuni aku, Kaisar. Kaisar, tolong ampuni aku. Aku tahu aku salah. Kau murah hati. Tolong ampuni aku, Kaisar. Masalah ini. Selain Zhang Youyen, siapa lagi yang terlibat? melapor kepada Kaisar. Selain Xiang Youyin, ada juga beberapa pemimpin desa dari desa Yinlong yang terlibat. Seperti yang diharapkan, King Kui, kembali dan keluarkan pemberitahuan. Beritahu semua desa dan kabupaten di Longcheng yang menyatakan bahwa rencana akuisisi lahan desa Yinlong telah dibatalkan. Pada saat yang sama, kumpulkan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh Reng Jianming, Shao Fugui, dan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, aku ingin mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ya, Kepala desa. Kenapa kau panggilku kembali mendesak? Apa ada yang salah? Tadi malam, tempat Pak Tuasang digerebek habis. Apel. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu. Terjadi begitu tiba-tiba. Untungnya, setelah Pak Tuasang dibebaskan, aku akan segera menyuruhnya menghapus informasi yang berhubungan. Dengan kita hapus saja, mereka seharusnya tak bisa lacak kita kembali. Kepala desa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya, kita akan mendorong dengan baik proyek akuisisi lahan desa Hinlong. Pak Tuaishang sudah tidak ada. Jadi tanah dengan tambang itu akan dialokasikan kepada kita. Dengan begini, kita akan bisa mendapatkan bagian uang yang lebih besar. Kira-kira berapa banyak yang bisa kita dapatkan? Setidaknya 500 juta. Kepala desa saya. Jangan khawatir. Kamu akan mendapatkan bagianmu. Terima kasih, kepala desa. Jianming. Kamu adalah mahasiswa. Kamu adalah harapan desa kita. Nanti, ketika aku pensiun, jabatan kepala desa ini akan menjadi milikmu. Kepala desa, apa yang kamu katakan? Lihatlah, kamu masih kuat dan bersemangat. Pensiunmu masih jauh. Kamu pandai bicara. Halo. Halo pemimpin. Apakah benar bahwa tokoh penting dari Longcheng itu akan tiba? Kamu sudah menyinggung tokoh penting Longcheng. Proyekmu mati. Apel. Xiaoyu.
Apakah kamu tahu Taman Yulong ini? Tempat macam apa ini? Mereka yang tinggal di sini. Semuanya adalah tokoh penting tingkat nasional. Hak apa yang kamu miliki untuk masuk? Hanya karena aku punya kartu. Itu tidak mungkin. Dasar orang gila. Bagaimana mungkin kau memiliki kartu pemilik? Xiao Yu benar-benar memiliki kartu pemilik. Mungkinkah dia benar-benar penduduk di sini? Tentu saja. Aku sudah bilang. Aku tinggal di sini. Itu benar-benar tidak mungkin. Rumah-rumah di tempat ini, kau belum tentu bisa membelinya bahkan dengan uang. Xiao Yu si gila. Mungkinkah dia benar-benar? Kalian semua terlalu banyak berpikir. Kartu ini. Dia pasti mencurinya. Xiao Yu. Berhentilah bertingkah gila di sini. Apakah kamu tahu siapa yang tinggal di sini? Kamu orang gila. Punya kualifikasi untuk tinggal di sini. Benar-benar kepala desa benar. Kartu pemiliknya. Dia pasti mencurinya. Kiao Kuihua. Apa kau tidak akan mengendalikan anak gilamu? Nona Kiao. Apakah ini yang kau pilih? Seorang suami dan seorang putra. Dasar gila. Tahu tak berapa banyak masalah yang kau timbulkan? Kalau begitu katakan padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Di matamu. Bukankah aku hanya orang bodoh? Berapa banyak masalah yang bisa kubuat? Xiao Yu, kamu telah menyinggung orang yang tanggung. Tokoh penting itu. Jawab proyek akuisisi desa Hinlong adalah kamu yang menyebabkan desa Hinlong. Proyek akuisisinya gagal. Kamu benar-benar masih punya nyali untuk berdiri di sini, melontarkan sindiran. Bukankah sudah kubilang pada kalian semua? Akulah yang menghentikan proyek akuisisi lahan desa Hinlong. Hanya saja kalian tak percaya padaku. Xiao Yu, dasar orang gila. Kau masih berani bicara omong kosong di sini. Kau mungkin belum tahu kan? Taman Yulong adalah tempat tinggal tokoh penting itu. Begitu dia tiba, dia akan bisa melihat melalui penyamaranmu. Jadi begitu. Kau menunggu tokoh penting itu kembali. Kau baru saja bilang untuk meminta maaf kepada tokoh penting itu. Itulah maksudmu. Kau ingin menunggunya berubah pikiran dan kemudian melanjutkan proyek akuisisi lahan desa Yinong. Kamu bahkan tahu itu. Bagaimanapun juga, setelah tokoh penting itu kembali, sebaiknya kamu cepat-cepat pergi bersujud dan mengakui kesalahanmu. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan ini? Tokoh penting yang selama ini kau tunggu sebenarnya The adalah film was aku. translated and Membuatku narrated by bersujud M. pada Media. diriku sendiri. Pergi ke neraka. Tak boleh runding dengan orang gila macam kau. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah tokoh penting itu. Sao Fugui. Nasib San Youyen. Sudah kau lihatkan. Selanjutnya, giliranmu. Xiao Yu, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, uang keluarga kita akan hilang. Berhenti. Ada apa dengan kalian? Bukankah sudah kubilang, jangan mengganggu penghuni di sini. Penjaga keamanan. Anak ini sama sekali bukan penghuni di sini. Benar. Dia hanya orang gila dari desa kami. Sialan kau. Tutup mulut kotormu. Orang ini adalah anakku. Dia sama sekali tidak mampu membeli rumah di sini. Apakah dia penghuni di sini atau bukan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dan kamu masih berani bicara omong kosong di sini? Aku. Jangan kasar. Biarkan saja mereka pergi. Masih belum pergi. Keluar. Kalian. Pergi sejauh mungkin dariku. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Kepala desa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus menunggu? Menunggu, tentu saja kita menunggu. Kita harus menunggu. Tokoh penting itu kembali. Saat itu, si gila Xiao Yu itu pasti akan mati. Kenapa kalian belum pergi juga? Apakah kalian tersesat? Kalau kalian tak pergi sekarang, aku panggil bantuan. Pergi. Kami pergi sekarang juga. Proyek terus berjalan. Mencoba mencari. Selain desa Yinlong, desa lain yang cocok. Lihat itu. Ini adalah sikap seorang tokoh yang benar-benar penting. Yang ini jelas seorang tokoh penting. Mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Jadi orang yang datang dari Yanjing. Tokoh penting itu sebenarnya adalah seorang wanita. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat kejar. Ini. Di mana orang ini? Kehilangan mereka. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun,
Sekarang sudah dipastikan. Si gila Xiaoyu itu sama sekali bukan tokoh penting. Benar. Cepat atau lambat, dia akan jatuh ke tanganku. Jianming, ya, kalian bertiga awasi keadaan di sini. Kalian harus menunggu tokoh penting itu. Beritahu dia, semua yang telah dilakukan Xiaoyu. Aku akan kembali ke desa bersiap dulu. Kita tak boleh biarkan proyek ini jatuh ke tangan desa lain. Baik kepala desa. Tokoh penting. Oh tidak. Seharusnya aku memanggilmu Kaisar Permaisuri. Ya. Ini kamu. Kaisar mengenali saya. Lihatlah ingatanku. Kaisar pernah berada di desa kami, melaksanakan pekerjaan. Jadi wajar jika Kaisar mengenali saya. Ya. Ada apa? Kaisar, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Kaisar. Di desa kami, ada seorang gila bernama Xiaoyu. Dia sering meniru Kaisar. Saya tahu Kaisar sangat marah dan akhiri kerjasama dengan desa Yinlong kami. Namun mohon yakinlah, kami secara pribadi akan tangkap orang gila itu dan bawa ke hadapan Kaisar. Membuatnya berlutut mengaku salah kepada Kaisar. Kata sombong tak tahu baik untukmu. Berlututlah di hadapanku. Mengapa ini terjadi? Tuan, ini semua salah si gila Xiaoyu. Si gila Xiaoyu dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan. Si gila itu yang pantas mati. Diam. Kamu juga berlututlah di hadapanku. Apa kamu tahu siapa yang sudah kamu sakiti? Siapa itu? Tuan, setiap kesalahan semuanya salahku. Seharusnya aku tidak melahirkan si gila Xiaoyu itu dan menyinggung Kaisar. Tolong jangan marah. Tolong ampuni kami. Ya, Bangun. Aku. Cepat bangun. Tuan, jika Anda tidak memaafkan kami, saya tidak berani bangkit. Ayo pergi. Tuan. Mohon maafkan kami. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tokoh penting ini sedang sangat marah. Apapun yang kita katakan, dia tidak akan mendengarkan. Setiap kesalahan 1000 kesalahan semuanya adalah salahku. Ini semua salahku karena melahirkan orang gila seperti itu. Jadi kau mengakui itu salahmu. Lupakan saja. Mari kita segera kembali dulu dan melaporkan situasinya kepada kepala desa. Lalu kita akan mencari solusinya. Selama kita menunjukkan ketulusan, dia akan tergerak cepat atau lambat. Ayo pergi. Kaisar, lokasi akhir proyek ini adalah desa Lufen. Apakah ada masalah di pihakmu? Tidak masalah. Katakan saja kapan waktunya aku akan datang. Benar. Ada satu hal lagi. Beberapa hari yang lalu saya melihat Ren Jianming dan Keo Chihua. Tidak perlu repot-repot dengan mereka lagi. Chen, Setelah kali ini, aku akan kembali menjaga perbatasan. Masalah di Longchen ini tidak akan lagi menjadi urusanku. ya. Kakak Chen, Yingping, Kakak Chen. Apakah kamu pergi? kali ini aku kembali. Awalnya, aku hanya berencana tinggal sebulan. Kakak Chen. Bisakah aku ikut denganmu? Yingping, kau dan kakakku. Kakak Yu dan aku, itu hanyalah hubungan persaudaraan. Lagi pula, dengan dia yang seperti itu, bagaimana dia akan mengerti apa itu cinta? Bagaimana keadaan kakakku? Dia sudah melewati masa kritis dan sadar kembali. Namun dia tampaknya membutuhkan intervensi psikologis. Bisakah kita masuk dan menemuinya? Tidak apa-apa, tetapi kamu tidak bisa tinggal terlalu lama. Terima kasih. Ayo pergi. Kakak. Xiao Chen. Kenapa kau di sini? Kau harus segera pergi. Ini sangat berbahaya. Jangan menambang batu bara. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja sekarang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Ini sangat berbahaya, kau harus segera pergi. Kakak. Sekarang benar-benar baik-baik saja. Yinping juga ada di sini. Tanya Yinping. Yinping juga ada di sini. Yinping tidak akan membohongiku. Apa benar tidak ada bahaya lagi? Kakak Yu, itu semua benar. Tidak ada bahaya sama sekali sekarang. Kakak Chen akan melindungi kita. Kalau begitu ayo janji kelingking. Baik. Baiklah. Apa? Maksudmu proyek itu dipindahkan ke desa Lufen? Upacara peluncurannya akan diadakan dalam 2 hari. Proyek 50 miliar itu kini telah jatuh ke tangan desa Lufen. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Kepala desa, masih ada 2 hari lagi. Haruskah kita mencoba memperjuangkannya lagi? Kita harus memperjuangkannya. Bahkan jika kita harus memblokir mobil tokoh penting itu, kita harus mendapatkan kembali 50 miliar kita. Kepala desa, haruskah kita mengirim beberapa orang lebih dulu? Bersiaplah, jika perlu. Hancurkan upacara mereka. Itu ide bagus dari Munang. Sekarang ajak orang tuamu. Pergi sekarang. Jangan merusak segalanya lagi. Tentu saja, saya akan segera pergi, Pergi cepat. Wakil Kepala Desa. Wakil Kepala Desa Ren. Proyek penjualan tanah kita. Bisakah kita masih mengamankannya? Kita harus mengamankannya. 2 hari kemudian, kita akan ke desa Luofeng bersama merebut proyek itu. Bagus sekali. Kalau begitu ajak aku juga. Itu 5 juta. Tepat sekali. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Baik. Ayah, Ibu. Ada apa? Ada apa, Nak? Baru saja menerima kabar dari kepala desa. Proyek desa kita direbut oleh desa Luofeng. Lalu 10 juta kami dari penjualan tanah gagal. Sekarang kepala desa terus menyalahkan kita. Ini tidak sepenuhnya salah kita. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Xiaoyu akan tumbuh menjadi seperti itu? Baiklah. Singkatnya, kita harus tiba di desa Luofeng lebih awal. Coba segala The cara film was translated untuk merebut kembali and proyek kita. narrated Rebut by kembali. M Media. Rebut. Ayo pergi. Ayo pergi. Apakah Kakak Yu sudah tidur? Kakakku. Kapan dia jadi seperti ini? Sejak kecelakaanmu waktu itu. Dia menjadi seperti ini. Dia tidak stabil. Kali ini, setelah bangun, kondisinya bahkan lebih buruk. Jika saja dia yang pergi saat itu. Kakak Chen, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Halo, Kaisar, perjamuan di desa Luofeng sudah siap. bagus. Aku akan tiba tepat waktu besok. Juga, bukti mengenai Zhao Fugui dan yang lainnya sudah terkumpul sepenuhnya. Saya juga tahu dia mengundang banyak orang. Pada hari perjamuan, mereka akan pergi ke desa Luofeng. Mereka mungkin berniat membuat masalah. Sempurna. Menghemat waktu kita untuk kembali mencari mereka. Lanjutkan saja seperti biasa. Ya, Desa Luofeng. Perkembangan desa ini setelahnya. Semua urusan Luofeng kepala desa Luofeng. sepenuhnya dalam kendali kita. tempat ini bahkan lebih mewah dari aula leluhur baru desa kita. Sepertinya, tokoh-tokoh penting dari kota dan provinsi sudah tiba semua. Sepertinya, desa Luofeng bertekad untuk mendapatkan proyek ini. Diam. Ini seharusnya milik desa Yinluang kita. Bukankah ini kepala desa Shao? Angin apa yang membawamu ke sini? Kepala desa Luo. Saya dengar kepala desa Luo Anda telah mengambil proyek besar. Saya datang khusus untuk beri selamat kepada Anda. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Saya berterima kasih atas ucapan Anda. Orang penting dari Yanjing sudah tiba. Mari kita bicara nanti. Bukankah itu anak Xiaoyu dan putri keluarga Wang itu? Mungkinkah Xiaoyu benar-benar? Tidak mungkin. Xiaoyu hanyalah orang gila. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang penting? Benar-benar benar. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Saya mengerti. Dulu, dia menipu wali kota Long. Sekarang dia menipu lagi di sini. Penduduk desa Luofeng. Benar, pasti seperti ini. Sudah beberapa hari tidak melihatnya. Apa yang telah dilakukan Xiaoyu itu pada putriku? Ada apa? Dia malah datang bersamanya untuk menipu orang. Apakah bodoh? Jika kita pergi sekarang, bukankah itu sama saja mengagetkan ular? Biarkan mereka tanda tangani kontrak. Benar kepala desa benar. Jianming sekarang sudah di pintu masuk desa. Menjaga orang penting itu. Si bodoh Lu Feng itu. Dan penipu Xiaoyu itu. Setelah mereka menandatangani kontrak, orang penting itu pasti akan sangat marah.
Pada saat itu, kita bisa membujuk orang penting itu. Dengan cara ini, kita pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lalu bagaimana dengan putri kita? Tepat sekali. Ini bisa berujung pada hukuman penjara. Kalau begitu kau pergi hentikan putrimu. 5 juta dari penjualan tanah itu. Jangan minta itu. Cepat sembunyi. Jangan sampai si gila Xiao Yu itu melihatmu. Hari ini, aku sangat senang. Seorang tokoh penting dari Yanjing, manajer proyek, Bapak Xiao, telah datang sendiri ke desa Lufen untuk membimbing pekerjaan kita. Masih saja berpura-pura, Xiao Yu. Kali ini kau benar-benar mencari mati. Selanjutnya, silakan sambut manajer proyek kita, Bapak Xiao, untuk menyampaikan pidato. Semuanya, penduduk desa Luofeng. Halo semuanya, saya sangat senang berada di desa Luofeng, dan juga sangat gembira bisa berpartisipasi dalam proyek pariwisata ini. Saya juga berharap investasi negara bisa membuat desa Luofeng memiliki tampilan yang sama sekali baru. Bagus. Bagus. Kenapa aku The mendengar film was ini? translated Ucapan Xiao Yu and narrated tidak by terdengar M. seperti orang Media. gila. Kiao Kuiwa, apa kau juga bodoh? Jika dia bukan orang gila, apakah dia berani naik ke sana di depan begitu banyak orang penting dan berbicara? Sekarang kita tinggal menunggu si bodoh Lu Feng itu dan penipu Xiao Yu itu untuk menandatangani kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, proyek itu pasti akan kembali ke tangan kita. Selanjutnya, saya umumkan upacara penandatanganan. Mari kita mulai sekarang. Sudah waktunya untuk pergi, untuk membongkar kedok Xiao Yu, kepala desa Luo. Saya harus ucapkan selamat kepada Anda. Ibu dan ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Nanti aku akan bereskan urusan denganmu. Kepala desa Xiao, Anda sudah bersusah payah datang jauh-jauh dari desa Hinlong untuk memberi selamat kepada saya. Saya tentu harus berterima kasih kepada Anda. Tapi Anda tidak tahu kan, orang yang akan Anda tandatangani kontrak ini, dia hanyalah seorang penipu, Xiao Fugui. Apa kau tahu omong kosong apa yang kau ucapkan, Bapak Xiao ini? Lo Feng dasar bodoh. Bahkan sekarang, kau masih berpikir kau mendapatkan keuntungan besar. Kau. Semuanya dengarkan baik-baik. Orang yang berdiri di podium sekarang. Orang ini bernama Xiao Yu. Dia hanya dari desa Yinlong kita. Dia hanyalah orang gila. Kau bicara omong kosong. Bapak Xiao ini adalah tokoh terkemuka dari Yanjing. Benar sekali. Saya bisa bersaksi untuk itu. Wali Kota Long, Lu Fen, kalian semua telah ditipu oleh penipu ini. Orang ini adalah orang yang kalian semua sebut sebagai ibu kandung dari tokoh terkemuka ini. Dia bisa sepenuhnya membenarkan perkataanku. Itu benar. Dia anakku. Biarkan aku tunjukkan. Aku sudah bawa buku keluarga dan akta kelahiran. Semua orang di desa Yinlong kita tahu bahwa dia hanya orang gila. Dan dia tidak pernah meninggalkan desa Yinlong. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sosok terkemuka dari Yanjing? Apel. Ini Xiao Yu, ibumu, bahkan sudah membawa akta kelahiran. Apalagi yang ingin kau bantah? Saya akui, Nona Kiao Kuihua ini memang memiliki hubungan darah denganku. Wali Kota Long, tenang saja. Ada apa ini? Mungkinkah tokoh terkemuka yang disebut-sebut ini benar-benar seorang penipu? Mari kita amati sebentar lagi. Seorang penipu tidak akan langsung mengakui bahwa dirinya penipu. Tuan Xiao, Anda mengakui bahwa wanita tadi adalah ibumu. Jadi semua yang dia katakan tadi itu benar. Meskipun Nona Kiao Kuihua dan saya memang memiliki hubungan darah, namun aku tidak mengakuinya sebagai ibuku. Bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Menurutku, ada yang salah dengan tokoh terkemuka ini. Bagaimana dia tak akui ibu kandungnya sendiri? Udah lama dicelakai oleh Xiao Fugui ini dan Ren Jianming itu. Tunggu sebentar. Jangan memfitnah orang di sini. Aku Xiao Fugui. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan ilegal atau kriminal. Apakah kau Xiao Yu? Atau Xiao Chen? Hal-hal ini tak bisa ubah fakta kau seorang penipu. Pada saat seperti ini,
Kau masih ingin menjelek-jelekanku. Apa kau tahu? Orang luar biasa dari Yanjing itu. Apa latar belakang mereka? Kurasa, kau juga tidak akan tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Negara Xia memiliki dewa perang yang bisa lawan 10.000 orang sendirian, satu melawan seluruh pasukan, satu orang menjaga celah. Dan 10.000 tidak bisa menembusnya. Melindungi fondasi 100 tahun negara Xia dan membangun jasa besar. Oleh karena itu dia dianugerahi cincin naga Azure. Gelar Kaisar Naga Azure. Namanya adalah Xiao Chen. Kaisar Naga Azure. Ini adalah Kaisar Naga Azure. Beberapa hari lalu di laut kalahkan dia sekali gerakan. Dewa perang negara Kwa. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini aku bisa bertemu wujud asli Kaisar Naga Azure di sini. Hidup ini tanpa penyesalan. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan Kaisar Naga Azure. Bahkan jika kau benar-benar meninggalkan desa Hinlong, bahkan jika kau benar-benar Xiao Chen, kau tetap tidak bisa menjadi Kaisar Naga Azure yang asli. Kau tidak menyangka ini kan? Aku sudah melihat Kaisar Naga Azure yang asli. Ya. Aku ingat sekarang. Kita semua sudah melihat Kaisar Naga Azure yang asli. Tepat di sana di Taman Yulong. Di pinggir jalan di luar, Kaisar Naga Azure adalah seorang wanita. Dan dia juga membawa banyak penjaga. Baiklah. Kau terus saja bicara. Aku akan menonton pertunjukanmu. Para reporter, cepat catat ini sebagai bukti. Orang ini tidak tahu diri. Menyamar sebagai Kaisar Naga Azure. Ketika Kaisar Naga Azure yang asli tiba, dia pasti akan mati. Rani Ukai berbicara begitu meyakinkan. Mungkinkah dia benar-benar lihat Kaisar Naga Azure? Sulit dikatakan. Kaisar Naga Azure selalu seperti naga ilahi, cuma terlihat kepala tak ekor. Mungkin Xiao Chen ini benar-benar seorang penipu. Semuanya pikirkanlah. Ketika Kaisar Naga Azure bepergian, bagaimana mungkin dia tidak membawa satupun penjaga naga? Mungkin karena The film was penipu ini sangat miskin. translated and narrated by dia bahkan M tidak mampu Media. menyewa seorang aktor. Semuanya tenang saja. Anakku sudah menunggu di pintu masuk desa. Begitu Kaisar Naga Azure yang asli tiba, penipu sembrono ini tidak akan bisa melanjutkan sandiwaranya. Putramu, Ren Jianmingxi tidak berguna itu. Baiklah, aku ingin melihat. Siapa yang bisa dia bawa kembali? Kenapa Tuan Kaisar Naga Azure belum datang? Sudah jam berapa ini? Mereka datang. Kaisar. Kaisar. Ini kamu. Itu, seseorang di desa Lufen meniru Anda. Cepat pergi dan ungkap dia. Masuk ke mobil. Putramu belum tiba. Xiao Chen, apa kau terburu-buru menuju kematianmu? Jangan terburu-buru. Dia akan segera tiba. Yan Ping. Ibu ayah, apakah kalian belum mengerti? Kakak Chen tidak berbohong. Aku tidak akan ikut dengan kalian. Wang Yinping, apa kau sudah gila? Ketika Kaisar Naga Azure tiba nanti, kau tidak akan bisa pergi. Gadis sialan ini, dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kaisar Naga Azure telah tiba. Tuan Kaisar, silakan lewat sini. Minggir cepat. Ini adalah Kaisar Naga Azure. Aura memang berbeda. Mereka yang di belakangnya pasti penjaga naga kan? Xiao Chen, kenapa kau tidak cepat kemari? Sujud dan akui kesalahanmu kepada Tuan Kaisar. Apa kau mencari mati? Oh tidak, sekarang aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku akan pura-pura tidak pernah melahirkan gadis malang ini. Aku berani berlutut. Tapi bisakah dia menerimanya? Kau, Tuan Kaisar, orang gila ini. Dialah yang meniru Anda. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau King Kue. King Kue. Bukankah itu naga biru? Beraninya kau bajingan. Berani-beraninya di depan begitu banyak orang. Mengucapkan omong kosong seperti itu. Tuan Kaisar, apa aku melakukan kesalahan? Apa aku salah menyebut nama Anda yang terhormat? Tuan, mohon maafkan dia. Kami semua rakyat jelata tidak tahu tentang gelar Anda. Namun, orang di sana itu, dia meniru Anda.
King Kui, bagaimana kalau aku meminjamkanmu gelar Kaisar Naga Azure untuk bermain? Bawahan ini tidak berani. Bawahan ini menyapa Kaisar Naga Azure. Menyapa Kaisar Naga Azure. Mungkinkah? Anakku. Benar-benar Kaisar Naga Azure. Tidak. Tidak mungkin. Orang gila ini. Bagaimana mungkin orang gila ini bisa? Kaisar Naga Azure. Tidak mungkin. Anda pasti salah. Kaisar Naga Azure ada di hadapanmu. Kenapa kalian tidak berlutut menyambutnya? Salam Kaisar Naga Azure. Salam Kaisar Naga Azure. Mereka yang tidak bersalah. Silakan bangun. Nah, Siapa yang menyuruhmu bangun? Jika tidak ingin mati berlututlah dengan benar. Jiao Fugui, Ren Jianming, menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, mengizinkan tambang batu bara Gunung Yinlong, bos untuk menambang secara ilegal. Menyalahgunakan penambang, bersekongkol dalam beberapa insiden tambang. Pantas mendapatkan hukuman, dihukum, penjara seumur hidup. Berlaku segera. Apa yang kau lakukan? Aku masih kepala desa-desa Yinlong. Itu. Xiao Yu. Tidak kakak. Kaisar-kaisar. Tolong ampuni aku. Bawa dia pergi. Ayah selamatkan aku. Xiao Chen. Tidak tuan. Baginda Kaisar. Saya mohon. Mengingat Jianming. Dan Anda. Dulunya seperti The film saudara. was translated siapa and yang bersaudara narrated dengan by binatang M itu? Media. Semuanya kemarilah dan lihat. Wajah asli dari yang disebut Kaisar Naga Azure ini. Dulu ibunya. Yatim piatu dan janda datang berlindung padaku. Jika bukan karena aku. Mereka bertiga sudah lama meninggal. Apa kau tidak akan datang dan mendidik anakmu? Xiao Chan, mengingat kamu dan Jianming sama-sama berasal dari rahim yang sama. Tolong maafkan dia. Kamu adalah Kaisar Naga Azure yang terhormat. Jika kamu ingin membebaskan seseorang, itu hanya sepatah kata bukan? Nyonya Kiao Cuihua. Dulu, ketika bajingan ini akan menjual kami dua bersaudara ke tambang ilegal. Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan untuk kami ketika Xiao Fugu itu akan mengusirku dari desa Yinlong? Apa yang kau katakan saat itu? Benar. Kau bilang itu tidak ada hubungannya denganku dan membiarkannya mengusirku dari desa Yinlong. Sekarang putramu, Ren Jianming itu dibebani dengan kejahatan besar. Dosanya sangat dalam. Namun kau demi dia memintaku untuk mengampuninya. Xiao Chan, kita semua keluarga. Dan ibu tidak tahu bahwa kamu adalah Kaisar Naga Azure kan? Jika kamu sebelumnya. Cukup, Kiao Cuihua. Saat kau ingin jual rumah leluhur Xiao, aku sudah memberitahumu. Aku, orang yang tanggung jawab proyek akuisisi tanah ini. Selama pertemuan desa, aku juga memberitahumu. Aku adalah orang penting yang kau cari. Apakah kau percaya padaku? Kau tidak percaya padaku. Kau pikir aku orang gila. Pikir aku bodoh. Di matamu, aku hanyalah badut. Aku, Kaisar Naga Azure yang bermartabat, melawan 10.000 musuh di perbatasan. Buat musuh tak terhitung gemetar ketakutan. Di matamu, aku hanyalah badut. Xiao Chan, bukankah karena kami mengira kamu adalah Xiao Yu? Setelah Xiao Yu menghilang, dia kehilangan akal sehatnya. Ini semua salah paham. Kita semua keluarga. Kamu, Keluarga. Kau masih berani bicara tentang keluarga? Dari tadi sampai sekarang, apakah kau menunjukkan perhatian apapun pada saudaraku? Apakah kau peduli dengan hidup atau matinya? Pria ini membuat saudaraku gila. Apakah kau menyalahkannya, bahkan sekalipun? Kiao Cuihua, sejak kau menikahi pria ini, keluargaku hancur berantakan. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. bagaimanapun juga aku adalah ibumu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Apa kau benar-benar pikir di depan banyak orang? Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Aku tidak peduli apakah kamu adalah Raja Naga Azure atau Raja Naga Biru. Singkatnya, aku melahirkanmu. Aku adalah ibumu. Saat ini, kau masih ingin memeras moralitas dariku. Lalu, apakah kau tahu kejahatan apa menyerang Kaisar Naga Azure? Kejahatan apa itu? Raja Naga Azure memukul ibunya.
Raja Naga Azure memukul ayah mertuanya. Seorang wanita udik dari desa, dengan taktik canggung. Tidak layak untuk dipertontonkan. Xiao Chen, jadi bagaimana jika kau adalah Kaisar Naga Azure? Kau benar-benar berani menyentuh ibumu. Jika kau tidak melepaskan anakku, aku akan mengambil video ini dan mengunggahnya secara daring. Saat itu, gelarmu sebagai Kaisar Naga Azure akan berakhir. Mengapa kau harus membuat semuanya begitu buruk? King Kue, bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Dapatkan laporan medis. Semua biaya akan kubayar. Jika tidak ada masalah, bakwa dia dengan pemerasan. Ya, Kau Xiao Chen, kau benar-benar ingin menggunakan uang untuk mengusir ibumu. Video ini, biarkan saja apa adanya. Bagus kalau itu direkam. Jika kita benar-benar harus ke pengadilan nanti, ini adalah buktinya. Kiao Tuihua, jika aku benar-benar bertindak, apakah kau pikir kau masih akan hidup? Di perbatasan, orang-orang yang mati di tanganku tidak terhitung jumlahnya. Aku akan menghitung sampai 5. 1, 2. Kau sudah menghabiskan semua trikmu bukan? Aku akan memberimu 10 detik. Sekarang keluar. The film was Memalukan. translated and narrated by Kontraknya M sudah Media. selesai. Semuanya bubar. ya, Ya, menantu yang baik. Aku selalu tahu kau adalah naga di antara manusia. naga-naga. Paman bibi kalian berdua. Masih memanggil kami paman dan bibi. Panggil kami ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Apa yang kalian bicarakan? Kakak Chin dan aku. Hanyalah. Kami hanyalah teman. Lagi pula, bagaimana aku bisa pantas untuk kaisar? Sosok yang begitu terkemuka. Apel, kalian berdua berada di aula leluhur yang baru. Bukankah kalian tinggal di kamar yang sama? Dan kalian masih hanya berteman. Anak perempuan perlu belajar untuk melindungi diri mereka dengan baik. Sedangkan untuk pria, mereka harus bertanggung jawab atas wanita mereka. Tidakkah kamu setuju? Kaisar-kaisar Naga Azure. Kaisar-kaisar adalah pahlawan tak tertandingi. Dia tak akan lakukan apapun pada Yinping kami. Meninggalkannya setelah merayunya bukan? Ibu dan ayah, kakak Chin dan aku. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku akan bertanggung jawab. Baiklah, baiklah, baiklah. Yinping, apakah kamu bersedia menemaniku menjaga perbatasan? Aku tidak bersedia. Memang, perbatasan itu berbahaya dengan musuh kuat yang sering menyerang. Tidak, aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Ayo pergi. Kaisar, tunggu sebentar. Lihat. Sekarang kau bersedia menikahi Yinping kami. Bukankah seharusnya kau menunjukkan ketulusan? Paman dan bibi, harap tenang. Aku akan siapkan hadiah lamaran. Aku akan rawat kalian berdua melalui hidup usia tua kematian dan pemakaman. Aku jamin, semuanya akan ditangani dengan sempurna. Kaisar-kaisar, bukan itu maksud kami. Lihat, proyek akuisisi lahan ini. Paman dan bibi, kontrak ini, aku sudah menandatanganinya dengan kepala desa Luo. Tanah desa Hinlong tidak lagi berharga. Kaisar-kaisar, dengan koneksimu, bukankah hanya butuh satu kata saja? Aku memberitahumu jangan membuat masalah. Aku memperingatkanmu Wang Deva. Jangan berani-beraninya memikirkan desa Luofeng kami. Kaisar-kaisar, kami hanya bercanda denganmu. Lihat, kami semakin tua. Untuk setiap orang per bulan, berikan saja kami biaya hidup. Tidak terlalu banyak, sedikit saja sudah cukup. Baiklah, kalau begitu. Mengenai biaya hidup, itu berarti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kamu sudah punya tempat tinggal, jadi hanya makanan dan pakaian yang tersisa. Mengerti? Kalau begitu setiap bulan, aku akan memberimu sekitar 3.000 itu seharusnya cukup. 3.000. Apakah ini untuk mengusir pengemis? Hanya 3.000. Apakah kamu mengatakan, kamu menikahkan Yinping denganku, hanya demi uang? Tapi 3.000 terlalu. Hanya 3.000. Melihat caramu memperlakukan Yinping, memberimu 3.000. Sudah murah hati dariku, Yinping. Ayo pergi. King Kue, apa yang terjadi? Dewa Perang Negara Kua dibunuh Kaisar sekali gerakan.
Kaisar negara Kua sangat marah. Dia pimpin pasukan serbu laut negara Xia. Sebidang tanah kecil saja. Berani mereka ulang kali singgung tanah negara Xia kita. Kaisar, Qingqiu meminta untuk pergi berperang. Kaisar, Long Tian meminta untuk pergi berperang. Bagus. Mereka yang menyinggung negara Xia kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Kalian semua akan ikut denganku untuk memusnahkan negara Kua. Ya, Tunggu aku kembali. Berhati-hatilah dalam segala hal. Pergi. Pergi Xiao Chen.